Sobat KU. Hari ini kita kedatangan bintang tamu loh. Siapa ya kira-kira? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alvaro Renaldi. Saya dari bidang humas. Dan saya Fadlan Aziz Ar-Rasyid dari bidang keagamaan. Dan kami di sini sebagai host dari podcast U. Dan di depan kami sudah duduk Wakasarana Waprasarana SMP IT Khairul Ummah Ustadz Rizal. Baik, sebelumnya Ustadz, apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah pada hari ini kabarnya sehat, makannya enak, sayurnya banyak gitu kan? Ya. Enak ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kami di sini ingin berbincang santai, mengobrol dan menanyakan beberapa hal kepada Ustaz Rizal hari ini, Dat. Jadi kami minta waktunya sebentar ya, Dat. Ya, boleh. Silakan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu. Semua orang itu pasti punya impian. Kami kalau boleh tahu apa impian Ustadz ketika masih kecil? Kalau Ustaz sendiri sebenarnya dari awal kecil itu pengennya jadi guru, ya, jadi guru. Tapi gurunya belum tahu guru apa. Tapi terlintas setelah SMP, lihat orang bisa ceramah, bisa ngaji, pengen jadi guru ngaji. Akhirnya seiring perjalanan nggak tahu arahnya, Ustaz tembuslah sekarang jadi guru beneran gitu. Sebenarnya nggak pernah terpikir gitu untuk jadi guru. Karena jadi guru ini pengennya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan mengalir ya. Karena apa yang diajarkan pasti pahalanya dapat. Nah itu ya, jadi itulah kelebihan dari seorang guru ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya Ustadz sudah bisa tercapai sampai sekarang. Tapi yang namanya ada yang namanya ini ya Ustadz. Hari ini adalah kemarin, besok adalah hari ini. Kita hari ini adalah akumulasi pilihan kita masa lalu, Dan. Bagaimana Ustadz bisa sampai ke sini sekarang, Dan? Ustadz dulu itu nempuh pendidikan di mana, kuliah di mana, atau ngambil jurusan apa, Dan? Kalau kami boleh tahu lagi, Dan. Oh iya, Ustadz cerita sedikit ya. Dulu Ustadz tuh pernah diejek lah gitu ya, mungkin masa lalunya. Ada guru IPA kalau nggak salah dulu ngomongnya, anak ini bandel sekali gitu kan, kucel ya guru gitu kan. Bahasanya yang nggak kurang enak lah didengar, tapi setelah itu dalam hati kita mungkin pecutan gitu ya, pecutan untuk diri kita bahwasanya kita bisa jadi seperti mereka gitu kan. Jadi seperti karena keluarga Ustadz itu keluarganya kurang mampu lah bahasanya, tapi insya Allah tidak perlu kurang mampunian gitu kan. Tapi dengan kata-kata mungkin yang agak kasar atau pedas, itu dia untuk motivasi. Jadi akhirnya Ustadz memutuskan setelah tamat SMP seperti kalian nanti, lanjutkan di Mana Bengkulu Selatan. Lanjutkan setelah itu pernah juga kuliah di Mana Bengkulu Selatan di State Q ya. State Q, kemudian Ustadz baru satu semester itu pindah ya, ditawarin untuk ngafal Quran di Bogor ya. Jadi berangkat Ustadz sendirian ke Bogor dengan ongkos pribadi berangkat sampai ke Jakarta itu melengok gitu kan. Oh kayak gini Jakarta gitu kan. Tahun 2007 ya. 2007 tuh kaget, kita kan orang dusun nih. Orang dusun, mungkin orang-orang sawah gitu kan. Enggak pernah nengok gedung tinggi, ngelotok gitu, nengok Monas gitu kan. Aneh gitu kan. Nah, biasanya kita di dusun tuh nengok bis besar aja jarang gitu kan. Tapi alhamdulillah tahun 2007 itu enggak tahu lah jalan dari mana, tiba-tiba Ustadz sampai ke sana. Ada tawaran menghafal Quran, plusnya ada S1 ya. S1 gratis full sampai makan, sampai selesai, bahkan dapat juga gelar pendekar lah bahasanya kalau di silat itu. Di Taekwondo itu apa namanya? Taekwondo kalau sudah jadi sabom ya namanya sabom. Jadi Ustaz pernah sudah jadi sabom, jadi ban hitam. Jadi alhamdulillah dari awal itu setiap minggu itu kalau bahasa kita Curup itu belago gitu kan. Ada yang pokoknya setiap minggu tuh pincang kaki, ada yang kesleo, biru, paha gitu kan tiap hari. Jadi tiap hari itu setiap minggu tuh pasti ada tarung. Tarungnya sama kawan sendiri gitu. Oh, kayak sparring gitu. Ya, nggak boleh itu tendang kepala aja gitu kan.
Kalau badan ya sering bengkak, kaki sering bengkak itu. Apalagi kawannya pernah latihan pakai apa tuh ngerasin kaki itu. Wih kalau ketendang tuh udah biru tuh. Jadi belago itu bahasa kita sekarang itu belago bahasa Curup. Ya itu ya sering Ustaz, biasa gitu kan. Ya, sering banting, sering ya. Pokoknya di tempat Ustaz dulu di kuliah di Bogor itu ditempa segala lini ya. Termasuklah dari usaha. Itu kita dididik cara mana mengelola peternakan gitu kan, mengolah perikanan dan juga mengolah nanam pisang dulu pernah nanam pisang, nanam padi gitu kan. Namanya sekolahnya Eltafid Bogor. Kalau antum mau nyari nanti tamat SMP bisa ke sana kuliahnya atau melanjut ke SMA gitu kan. Eltafid Bogor boarding school. Dan sekarang udah punya SD, SMP, SMA bahkan ada perguruan tinggi itu ngafal Quran ya. Alhamdulillah sekarang tuh tetap berjalan eksis. Nah, kalau ada yang minat nanti hafal 30 juz plus S1 di sana di Bogor ya. Jadi kalau mau nyari alamatnya bisa hubungi Ustadz itu kan. Insyaallah orang-orangnya yang pernah belajar di saya itu insyaallah lulusannya bagus-bagus. Pengajarnya juga sudah standarisasi bahkan yang punya sanad gitu kan. Jadi untuk belajar Quran insyaallah lah di situ direkomendasikan. Nah, itu ya awalnya ya. Ceritanya dari SD sampai ke perkuliahan Ustadz belajarnya memang lebih menjurus pengen pengetahuan mendalami ilmu agama ya karena ini akan berguna sampai seumur hidup dan juga diajarkan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat gitu. Nah, selanjutnya mungkin ketika Ustadz setelah menempuh pendidikan yang cukup panjang dari SD sampai kuliah sampai ke Bogor, mungkin boleh diberitahu Ustadz dulu kerjanya pertama itu di mana, jadi apa, dan mungkin sampai jadi Wakasapras di sekolah ini seperti apa perjalanannya? Oh iya, kalau Ustadz ini ngajarnya nih pertama ngajar dari pos balik dari Bogor. Itu dari Bogor itu diopor ngajar di Nurul Fikri ya. Nurul Fikri boarding school. Sekolahnya internasional ya, nasional. Muridnya itu macam-macam dari Indonesia, bahkan Malaysia, Thailand, Malaysia gitu. Dan bahasa mereka juga bahasa internasional, bahasa Inggris gitu kan. Jadi saat mengajar pertama di situ melihat anak-anaknya memang aneh-aneh gitu. Maksudnya aneh dari fisiknya beda-beda. Orang Jepang ada juga gitu kan. Orang Jepang ada, tapi dia ngomong bahasa Inggris ya. Nah, orang Jepang ada, Malaysia juga hitam-hitam ada juga gitu kan, yang putih ada gitu. Jadi banyak bangsa-bangsa yang ikut dalam ya, jadi dia Nurul Fikri itu memang internasional ya, internasional. Mereka juga sudah bekerja sama dengan Jordan ya, yang tetangga dengan Gaza. Mereka belajar juga di sana kitab-kitabnya. Jadi insya Allah kalau di pertama Ustadz dulu di situ pengabdiannya di Nurul Fikri Boarding School Lembang ya. Nah, jadi di Jawa ini kan ada Nurul Fikri Boarding School Banten dan juga di Bandung di Lembang. Nah, direkomendasikan juga sekolahnya. Setelah itu 2011 Ustadz balik ya. Selesai S1-nya balik ke Bengkulu belum. Kan Ustadz belum nikah dulu kan. Nah, baliklah ke Bengkulu Selatan. Tepatnya di Masat ya. Masat itu nama Kecamatan Pino, Bengkulu Selatan. Ustadz ngajarnya di pertama itu di SMP IT Al-Qolam. Nah, insya Allah di SMP IT Al-Qolam terkenal juga di Bengkulu Selatan, prestasinya juga banyak. Nah, setelah 6 bulan saya menikah, nah ngajarlah di SDIT KU ya, tahun 2012. Nah, itu kalian belum lahir? Sudah ya, sudah lahir. Jadi 2012 Ustadz ngajar di SDIT KU, itu perdana Ustadz setelah nikah ngajar di situ ya. Kenalah dengan abi papanya Najwa ya, Bapak Regan namanya ya, Pak Regan. Nah itu jadi 2012 saya ngajar di situ, ngajar tahfiz juga ya, tahfiz juga. Dulu pernah saya jadi wakasiswaan di situ. Wakasiswaan. Ya, wakasiswaan, wakil kepala sekolah wakasiswaan. Terakhir di SDIT itu 2016-17. Jadi 2017. Masih ada aneh. Ya, 2017. Mungkin kalian masih kecil gitu kan. Ini sudah besar ya. Kelas 1 mungkin enggak? Ya, antara kelas 1 sama 2. Ya, jadi 2016-17 tuh keluar berhenti untuk mendirikan rumah.
Jadi pindahlah Ustaz ke Talanghulu untuk buat rumah. 2017 masuk lagi SMP TKU. Dari 2017 masuk ngajar sini, dari awal ngajar ya tahfiz itulah. Tasin, tahfiz terus ya. Sebenarnya pendidikan Ustaz pendidikan agama Islam. Tapi khususnya di tahfiz ya. Tapi karena memang Ustaz ngafal Quran dulu di Bogor itu 3 tahun sampai 5 tahun di sana ngafalnya. Ngafal Qurannya. Itu sejarah singkatnya untuk ngajarnya. Terima kasih atas cerita yang menariknya ya. Nah, ini kan dulu kan Ustadz masuk ke sekolah ini perdana ngajarnya itu kan di SD kan, waktu pulang ke Bengkulu dengan sudah punya istri. Ini setiap orang kalau baru kerja itu pasti punya namanya kesan tersendiri terhadap tempat kerja. Kesan pertama Ustadz terhadap SDIT dulu tuh gimana? Harapan Ustadz terhadap SD dulu apakah ada kata? Pertama masuk tahun 2012 ya. 2012 itu masih sepi ya. Jadi TKU tuh masih sepi dan juga masih dipandang sebelah mata ya mungkin ya. Sebelah mata karena dulu bahasanya tempat kambing tidur ya. Karena setiap pagi itu nyapu bekas kambing missing lah bahasa kita. Masih kebun. Iya masih nggak kebun banget tidak. Cuma dulu masih sepi. Tapi karena dulu kan belum ada pagar, nampak kuburan di situ. Oh iya. Belum Ya, ada pintunya dulu. ya. Jadi sebelah kuburannya. Iya. Jadi setelah dirinya waktu kan dipagar, ditembok, naikkan ya. Alhamdulillah muridnya makin banyak. Insya Allah jadi sekolah juga terfavorit di Rejang Lebong. Kalau kesannya memang Ustadz pengen berdedikasi untuk mendidik ya, mendidik minimal karena setiap orang itu pasti punya potensinya bermacam-macam ya. Dan juga tidak akan pasti jadi semuanya. Dari 10 orang itu paling enggak jadinya 1 gitu yang bisa ngaji gitu kan, atau 2, itu jadi harapan Ustaz. Berarti Ustadz dulu ini juga jadi salah satu pendiri SMP TV Rumah ya, yang ikut berperan mengembangin sampai sekarang. Ustadz dulu dari pembangunan SMP ya, SMP IT Hoirul Umma itu pembangunannya Ustadz masih berada di SD ya. Itu pertama pengajuan izinnya ya. Pengajuan izinnya dan juga Ustadz tidak terlibat banyak sih, cuma menyaksikan itu pendirian SMP IT dari awal dia berdiri, sewa cari murid dan sebagainya. Itu kan sewanya di PGRI. Itu ibarat perjuangan ya. Perjuangan itu mungkin belum nampak tilasnya gitu, mau kemana itu. Tapi keyakinan yang begitu kuat, alhamdulillah SMP TKU itu bisa pindah sini, bisa berdiri sendiri di kaki sendiri ya. Masalah gedung ini ya, perjuangan mungkin luar biasa dari guru-guru dan juga dukungan dari para murid dan juga muridnya alhamdulillah makin hari makin bertambah dengan kualitas kita yang selalu meningkat ya. Masya Allah. Cerita perjuangan Ustadz dari dulu sampai sekarang, dari yang dulu pernah ikut melihat, menyaksikan pembangunan sekolah, menempuh pendidikan yang lama di Bogor, juga berasal dari keluarga yang nggak kurang tapi nggak kurang-kurangnya ya. Pasti dari semua yang pernah Ustadz lakuin selama ini ada orang yang pasti memberi semangat, memberi dukungan, support gitu ya kan. Siapa aja ya kan, kalau kami boleh tahu ya kan, orang dalam hidup Ustadz yang pernah mensupport Ustadz. Kalau mensupport ini ya kan bahasa kerennya itu mendukung ya. Ya. Ya, mendukung. Pertama Ustadz dulu ngawal ngafal itu kan dikirim dari Bengkulu ini berapa orang ya? Dari Kaur 1 orang, dari Bungkus Selatan 1 orang, dari Kota Bengkulu 1 orang, dari Benteng 1 orang, dari Muko-Muko 1 orang, jadi 6 orang. Jadi orang Bengkulu dulu disuruh ngirim ngapal Quran itu di Bogor, itu 6 orang. Sisanya ada yang nggak balik lagi pas Lebaran. Nah, jadi itulah jadi motivasi Ustadz. Sebenarnya ngapal Quran itu yang menjadi kunci kita adalah orang tua. Nah, kasihan orang tua gitu kan. Nah, sedih gitu kalau gitu nggak selesai pendidikan. Nah, dincamkan juga buat anak-anak, pesan Ustadz untuk anak-anak sekalian.
jangan sampai tidak menyelesaikan tugas bahasanya itu kan. Ketika kita diamanahkan untuk kuliah, ya udah sampai mana bentuknya, apapun yang terjadi kita harus selesai. Sama seperti Ustaz kemarin mau menyelesaikan S1 itu terpontang-panting, bolak-balik setiap tahun itu kan mudik tuh. Mau mudik aja perjuangan tuh. Kan ongkos lagi mahal tuh. Terus berebut tiket gitu kan. Ada juga kawan nggak balik lagi kan. Ada juga nggak balik lagi karena dia nggak merasa penat gitu kan, susah gitu kan. Jadi pendidikan itu, makanya kata Imam Syafi'i itu kalau mau bersusah-susahlah sekarang gitu kan, biar tidak sedih kemudian. Maksudnya orang bodoh itu akan sedih. Makanya sekarang menuntut ilmu butuh perjuangan, pengorbanan. Nah, yang jadi motivasi Ustadz paling tinggi itu adalah orang tua kita. Kalau lihat orang tua tuh ya sedih gitu, nangis gitu. Sedih, meneliskan mata gitu kan. Mereka lah berjuang nian. Tiba-tiba kita berhenti. Itu akan menjadi sedih orang tua. Akan apa ya? Menangis mereka. Makanya jangan pesan-pesan orang tua harus didengarkan. Jangan sampai antum misalnya di orang tua jangan pacaran. Ternyata tidak bu, tidak umi gitu ya. Ternyata pacaran. Itu sedih orang tuanya, ya. Jadi bawa lari lah gitu, macam-macam. Jadi selama kalian menjadi orang yang soleha, insya Allah orang tua akan menjadi bangga ya. Itu yang jadi bangganya. Nggak mesti harus prestasi sebenarnya untuk bangga orang tua itu. Kita nurut jadi soleha itu mereka akan menjadi bangga luar biasa ya. Jadi mereka akan bercerita tiap orang tua tuh, anak saya itu ini. Jadi si A juga cerita orang tuanya, anak saya kayak gini. Jadi mereka menceritakan kelebihan kan, nggak semuanya orang itu prestasi ya. Nah, si A, si Paris mungkin Fadlan itu prestasinya kan beda. Si Fadlan pintarnya di A gitu. Si Paris pintarnya di B. Jadi orang tuanya pasti bangga dengan kondisi apapun anaknya. Yang penting kuncinya adalah akhlak ya. Jadi akhlak, jadi orang yang soleh sehat, insya Allah akan sukses ya. Dan juga akan jadi kebanggaan orang tuanya. Baiklah, terima kasih Ustaz sudah mau berbincang, mengobrol santai dengan kami hari ini dan menjawab beberapa pertanyaan. Masya Allah, banyak yang bisa kita ambil dari cerita kisah Ustaz Rizal sampai sekarang ini. Mulai dari perjuangan yang jelas menguras tenaga, menguras pikiran, menguras uang, Menguras kantong. ya kan, pasti ada banyak. Dan di belakang itu pasti ada yang namanya dukungan dari orang tua. Dia tahu kita berbakat di bidang ini, jadi dia bakalan mendukung kita. Jadi teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil dari kisah Ustaz Purba pada Ustaz Rizal pada podcast hari ini adalah jangan pernah mudah putus asa dan selalu mendengarkan perkataan orang tua dan patuh kepada mereka. Karena sungguh ridha orang tua adalah ridhonya Allah, murka orang tua adalah murkanya Allah. Baiklah, sekian hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Rizal. Saya Farsal Faruk Renaldi selaku humas dari OSIS SMP TPI Rumah. Dan saya Fadlan Aziz Ar-Rasyid sebagai bidang keagamaan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.